Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sebelum kami menjelaskan materi kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adriana Delisana Nabu, NPM 33230044. Perkenalkan, nama saya Oliva Icimabui dengan NPM 33230027. Perkenalkan, nama saya Maria Injenia Siki dengan MPM 33220109. Perkenalkan, nama saya Maria Irmayati Nayub, NPM 33230024. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Elkarataime dengan NPM 33230045. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kita akan menjelaskan penjelasan materi kepada pemateri. Saya silakan. Yang pertama itu pengertian. LKPD atau lembar kerja peserta didik adalah bahan ajar cetak yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran. LKPD merupakan alat pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk mendukung pembelajaran di kelas. LKPD ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membantu peserta didik memahami materi lebih cepat. Yang kedua, memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, membantu peserta didik belajar mandiri. Keempat, membangun keikutsertaan secara aktif peserta didik dalam kegiatan kelas. Dan yang terakhir, membantu guru untuk interaksi yang efektif dengan siswa. Yang berikut itu contoh LKPD. Ia memuat identitas berupa yang pertama mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dengan rasa ingin tahu mampu mengeksplorasikan serta fotosintesis melalui pengamatan percobaan. Yang kedua, peserta didik dengan rasa ingin tahu mampu mengidentifikasi proses fotosintesis. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan eksperimen tentang fotosintesis. Yang keempat, peserta didik dengan tanggung jawab mampu merefleksikan manfaat fotosintesis dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan dan mengumpulkan hasil percobaan sederhana tentang fotosintesis. Baik, yang berikut kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama, petunjuk umum LKPD. Yang kedua, baca dan pahami LKPD dengan teliti. Yang ketiga, lakukan pengamatan bersama kelompokmu sesuai dengan langkah kerja yang sudah ditentukan. Yang berikut kegiatan belajar. Ikut kegiatan pembelajaran dan amati materi yang telah disajikan dengan penuh kesabaran dan konsentrasi. Dari contoh poster di atas, apakah ada hal yang belum kalian pahami? Jika kalian sudah paham, kerjakan soal di bawah ini. Yang berikut evaluasi. Di sini kami ada mengukur kemampuan siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama itu, apa yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? A. Air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. B. Oksigen dan air. C. Karbon dioksida dan oksigen. D. Oksigen dan cahaya matahari. Yang kedua, di mana proses fotosintesis terjadi dalam sel tumbuhan? A. Mitokondria. B. Kloroplas. C. Nukleus. D. Ribosom. Yang ketiga, apa produk utama yang dihasilkan oleh fotosintesis? Yang A. Karbon dioksida dan air. B. Oksigen dan air. C. Oksigen dan glukosa. D. Glukosa dan nitrogen. Yang keempat, proses fotosintesis dapat terjadi paling efektif pada A. Suhu tinggi tanpa cahaya. B. Suhu rendah dengan cahaya matahari. C. Suhu sedang dengan cahaya matahari. D. Suhu tinggi dan air berlebihan. Yang kelima, mengapa fotosintesis penting bagi kehidupan di bumi?
A. Membantu tumbuhan berkembang biak. B. Menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. C. Menyerap semua polusi udara. D. Menghasilkan karbon dioksida untuk tanaman lain. Demikian hasil presentasi materi kami. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran dengan memberikan tugas atau aktivitas yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. LKPD biasanya berisi soal-soal, eksperimen, atau kegiatan lain yang dapat menstimulasi siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. LKPD juga dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran.